اهدنا الصراط المستقيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita akan masuk insyaallah lanjutan kajian surah Toha berkaitan Allah ingin Nabi Muhammad mengingat episode perjuangan dakwah Nabi Musa menghadapi dua hal sekaligus. Yang pertama adalah rezim Fir'aun, yang kedua adalah tipikal masyarakat dakwahnya yang sulit sekali bersyukur yang dikenal Bani Israel. Nah, mudah-mudahan dari kelompok ayat ini kita juga dapat faedah mengenal memang begitulah Zionis Israel itu. Apa yang terjadi sekarang di Palestina, terutama bagi saya yang punya anak kecil, kalau Pak Rohani kan sudah familiar ya tentang Zionis, tapi anak-anak kita jadi tahu lagi, oh ada orang yang suka membunuh. Nah, maka selalu ada pertanyaan, Ustaz, tidak bisakah Allah mengalahkan Zionis? Bukan itu pertanyaannya. Apa yang harus diambil dari setiap kejadian? Itulah yang disebut dengan tazkirah. Jadinya anak saya Paul sekarang paham Zionis itu jahat, punya empati, respek pada anak-anak Palestina. Karena memang pelajaran-pelajaran seperti ini kan sulit didapat. Jadi anak saya sekarang tahu tentang Timur Tengah, tentang pergolakan dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke lanjutan ayat ini terkait dengan pelajaran yang ingin didapat, yang Allah ingin agar Nabi Muhammad dapat dari kesulitan Nabi Musa menghadapi umat dakwahnya, karena Nabi Muhammad juga akan menghadapi Yahudi ya, yang ada di Madinah, Jadi dari kisah Nabi Musa itu didapat dua hal sekaligus. Yang pertama adalah cara dakwah Nabi Musa menghadapi rezim semacam Fir'aun. Yang kedua, cara Nabi Musa menghadapi masyarakat dakwah seperti Bani Israel yang pada saat itu sebetulnya belum ada Zionis Israel, Bani Israel yang dianugerahi Allah begitu banyak keutamaan, kenikmatan ya, tapi sulit sekali bersyukur kepada Allah. Diazab lagi, yang paling terkenal azabnya adalah azab dihukum sebagai beruk, kera atau beruk sebetulnya. Ya, jenis itulah yang memang kita temukan. Kera dahulu dengan kera sekarang nggak pernah berubah.
Setiap kali kita beri sesuatu, sulit berterima kasih kerana malah sering dia ngeledek kita kan. Kadang memperlihatkan pantatnya, kadang memperlihatkan giginya, layarane keras. Dan azab yang diberikan Allah pada Bani Israel yang menjadi kera itu akan menjadi lambang sampai hari kiamat nanti. Jadi kita menghadapi manusia-manusia berwatak kera, atau keranya meniru manusia ya. Enggaklah keranya meniru Bani Israel. Nah, kita akan masuk dari ayat 50 enggak, mundur aja dulu dari 49. Jadi setelah resmi dinyatakan sebagai nabi, akhirnya Musa harus mulai menjalankan tugas dakwahnya, yaitu menghadapi satu orang pemimpin rezim berkuasa yang dianggap atau divonis oleh Allah sudah sangat melampaui batas, yaitu Fir'aun mendeklarasikan sebagai Tuhan. Ada analisa yang bagus juga. Ketika seorang raja, presiden, kepala suatu wilayah memainkan opini tentang dirinya sebagai pengganti Tuhan, itu artinya dia sudah mulai otoriter, anti kritik, karena memang kalau sudah bawa Tuhan nggak boleh dikritik Tuhan, terlarang. Itu logikanya seperti itu. Maka saya juga kadang-kadang memikirkan jargon-jargon suara rakyat, suara Tuhan. Nah, itu berbahaya. Artinya rakyat mah bener baik dan tidak boleh dikritik. Ya, itu namanya rezim mayoritas atau tirani mayoritas. Mentang-mentang akehan salah tak boleh dikritik, karena suara rakyat suara Tuhan. Nah, penggunaan kata Tuhan dinisbatkan sebagai substitusi atau pengganti kesepadanan itu sebetulnya tidak mau dikritik, tidak mau diganti kedaulatannya. Fir'aun sampai memainkan isu itu, bahwa saya dalam sejarah Yunani dewa raja titisan dewa. Fir'aun lebih dari itu, bahwa saya adalah Tuhan. Artinya tidak boleh ada demo, tidak boleh ada oposisi. Nah, sudah memainkan opini-opini itu. Jadi secara sosiologis, informasi dari Al-Quran yang oleh Allah divonis sudah sangat melampaui batas karena mengaku Tuhan adalah bagian dari cara Fir'aun untuk tidak mau turun tahta, bahkan tidak mau istirahat 3 periode selamanya ya. Jadi pengen selama-lamanya berkuasa. Dia tahu ada kematian, maka kematian itulah pergiliran kekuasaan. Maka tidak ada jalan kecuali mengaku sebagai Tuhan. Nah, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi rezim semacam itu. Kenapa? Karena ketika orang sudah mengaku sebagai Tuhan, maka sudah kemusyrikan yang paling brutal. Jadi kalau kita menyembah selain Allah ada Tuhan lain, itu musyrik yang reguler. Ini mah kalau dirinya sudah menganggap sebagai Tuhan, suami nggak bisa dikritik, seorang ayah tidak bisa diberi nasihat oleh anaknya, maka itu sudah sangat melampaui batas. Nah, bagaimana kisah Nabi Musa menghadapi Fir'aun?
Sedang Allah sudah terlanjur memberitahu, hai Musa, manakala kamu menghadapi Fir'aun, berkatalah dengan lemah lembut. Memang nggak ada jalan lain, kalau nggak lemah lembut dicincang, bisa dipenggal kepalanya. Walaupun kita tahu bahwa Fir'aun sejahat-jahatnya Fir'aun pernah ayah buat Musa, pernah punya sayang, pernah punya kasih, sehingga selalu ada kendala psikis setiap kali pengen menghabisi. Oh, didesak oleh kabinetnya, bahkan diolok-olok Fir'aun sebagai tidak punya nyali, dan ini jadi problem. Nah, mari kita baca dari ayat 49. Tema Nabi Musa kepada Fir'aun adalah mengajak, hai Fir'aun, keliru kalau engkau mengaku sebagai Tuhan, karena Tuhanmu dan Tuhan saya, Tuhan kita semua satu Tuhan. Maka menarik perhatian Fir'aun, tapi semenarik-menariknya Fir'aun pada penjelasan Nabi Musa itu lebih kepada kesombongan. Maka Fir'aun bertanya pada Nabi Musa, qala, berkatalah Fir'aun, faman rabbukuma ya Musa. Laju apa itu? Nama bus. Ya, laju prima. Nama bus. Nomor hari sahabat bayar. Bener merdeka. Anu Budiman. Oh, udah pindah ke Tasik. Dulu marah Cinangkai. Faman rabbukuma, lalu siapakah atau bagaimanakah Tuhan kamu berdua? Karena Nabi Musa didampingi Nabi Harun, ya, sebagai asisten dakwah. Ya Musa, hai Musa. Qala, dijawab oleh Nabi Musa, Rabbuna, Tuhan kita itu Fir'aun adalah alladzi zat yang telah menjadi fakta memberikan kulla syai'in kepada segala sesuatu, khalqahu, penciptaannya. Jadi kalau kita menemukan matahari, ya penciptanya Allah. Apa baik yang ada di muka bumi yang kamu temukan Fir'aun, penciptaannya Allah. Dan proses-proses kreatifnya ada di tangan Allah. Lah kamu pernah bikin apa Fir'aun? Jadi ini ceritanya Nabi Musa mengajak mengkomparasikan. Kamu bisa apa? Allah sudah melakukan ini. Jadi semua benda, semua apapun yang kita lihat sebagai objek, kata Nabi Musa, diklaim milik Allah, diklaim ciptaan Allah. Kamu sekarang lihat apa? Semut, diklaim ciptaan Allah. Kamu bisa mengklaim menciptakan apa? Itu kudinumis isinikus. Ya, kalau orang-orang seperti Parhali, ya, kehilangan argumentasi. Bahkan Allah itu, Fir'aun, bukan hanya menciptakan, ditinggal, udah diurus, sumahada, memberi jalan agar ciptanya itu dapat terus survive, berkembang, hidup bahagia, hidup nyaman di tempatnya masing-masing. Kepada para binatang Allah memberikan insting, maka disebut hidayah juga insting. Kepada para manusia Allah memberikan akal, maka akal juga bagian dari hidayah.
bahkan lebih dari itu, kepada manusia bukan hanya alatul akal, tapi alat eksternalnya, yaitu Al-Quran, Alkitab, dan hidayah lanjutan lainnya. Termasuk nih, para rohani mampu mengetahui bahwa jam 8 waktu duha itu hidayah dari Allah. Beberapa orang dicabut hidayahnya oleh Allah. Kemarin dia tahu jam itu duha, besoknya udah dicabut hidayahnya oleh Allah. Diajak sholat duha, emang ngapain jam segini? Dicabut. Karena pengetahuan itu datang dan pergi dari Allah. Nah, hai Fir'aun, kamu menciptakan apa dan berkontribusi apa? Ayo silakan, mau semangka silakan, mana aja deh. Nah, tentu Fir'aun terpojok dengan pertanyaan Musa seperti itu. Qala, maka ditanya lagi oleh Fir'aun, maksudnya ingin menyudut balikkan Nabi Musa. Fama bal qurunil ula, laju wong bengen, bagaimana keadaannya? Kalau memang sebelum kami ada generasi sebelum kami, siapa yang menciptakan, siapa yang mengurus, dan bagaimana mereka menjalani kehidupan? Maka dijawab oleh Nabi Musa, qala, menjawablah Nabi Musa, ilmuha, pengetahuan tentang bagaimana kehidupan makhluk dan manusia sebelum kita, yang mendahului kita sampai Nabi Adam sekalipun atau sebelum Nabi Adam, itu inda Rabbi fi kitabin, itu milik Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi fi kitabin, sudah ditetapkan dalam catatan Allah di Lauh Mahfuz. Yang ditetapkan apa? Bukan yang sudah terjadi saja, tapi apa yang terjadi dengan kita dan dengan seluruh ciptaan Allah sampai kiamat. Kiamat itu kapan kiamat? Kiamat bukan bunuh haja nenek menandai kiamat, itu yang episode yang mananya? Bikin film. Bukan, kiamat itu yang terjadinya kekacauan orbit sehingga galaksi mengalami ketidakteraturan, kekacauan, atau yang mana? Jadi kiamat itu sendiri sebetulnya adalah bukan peristiwa kekacauan alam semesta itu. Cuma kita sudah kaprah salah atau salah kaprah. Maka Rohali minta kepada anaknya, ding tolongku wedangnya diindur. Wedang jadi indur kan kudu ini mah banyu, karena wedang mah sesuatu yang sudah siap dikonsumsi, diminum. Nah, itu karena salah kaprah. Begitu juga cara kita menyebut peristiwa kekacauan alam semesta itu dengan kiamat. Nama aslinya kan as-sa'ah. Maka ilmunya disebut ilmu alamatis sa'ah, ilmu tentang tanda-tanda as-sa'ah. As-sa'ah itu waktu kekacauan alam semesta. Diceritakan bulan kehilangan sinarnya. Nah, kalau bulan kehilangan sinar, berarti sebetulnya apa yang terjadi? Berarti matahari sudah nggak punya cahaya, karena sumber cahaya sinar bulan itu ya matahari. Selama bulan itu, selama matahari bercahaya, termasuk bulan kebagian.
maka ikut bersinar. Gelap karena matahari, liquid cahayanya. Saking gelapnya kita nggak tahu di sebelah kita Tamara Blesingki bukan istri kita, orang lain. Ih, tetap masih tegar deh. Alhamdulillah si kita nih. Si Tamara, alhamdulillah. Oh ya. Alhamdulillah. Dulu bolak-balik pengen gitu. Ya bukan, itu mah artis mah. Yang ke saya bukan Tamara Blesingki. Tamara wong bangkir. Temat tanari. Diceritakan juga matahari dan bulan berkumpul menyatu. Gimana tuh cara menjelaskannya? Matahari dan bulan berkumpul menyatu. Wah, bagus tuh, bisa. Kalau khusuf atau khusuf yang menyatu garis cahayanya, lintasan orbit ini mah sewadahan setempat. Gimana cara menjelaskan? Berarti matahari dan bulan ada di tempat terbit yang sama, ada di tempat terbenam yang sama. Sudah tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada hari, tidak ada waktu. Mustaitir, panjang tak berkesudahan. Ya kan pembentuk siang dan malam kan garis orbit yang berbeda. Lagi mengumpul kapan awan, kapan begini, kapan dini, kapan minggu, negatif. Maka satuan harinya menjadi satuan hari akhirat. Kan ngudiakan kan. Nah itu namanya as-sa'ah. Dilaporkan seperti binatang-binatang yang berebut cahaya ketika udan lah ya, yang pontang. Tidak lama kemudian pening ringkel nisor tiang listrikiku, bertabrakan satu sama lain sikutan, adu endas berebut cahaya, paling mati. Begitu pula lah pada saat terjadinya huru hara as-sa'ah itu, anak dengan anu saudara saling berebut untuk melarikan diri, suami dan istri saling tonjok. Sama, kita nyebutnya seperti kapas berterbangan aneh-aneh itu kan, padahal maksudnya seperti insek, cuma terjemahannya jadi kapas, padahal binatang insek, binatang yang merubung cahaya itu. Nah itu tidak mungkin akan dinikmati Bu Neng Sulia, nggak mungkin oleh Bu Hunaina, karena itu adalah cara Allah mematikan orang-orang kafir, orang-orang munafik, mengakhiri waktu dunia. Sebelumnya orang-orang mukmin dibantu wafat dengan menghirup gas itu. Tersisa orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mereka masuk daftar korban as-sa'ah. Jadi nggak akan kebagian, Bapak nggak kebagian, para nggak kebagian. Karena per hari layak disebut wafat, sedangkan mereka akan modal, anu sing ketinjel waktu, anu sing kena macam-macam lah. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu setelah Dajjal melaksanakan tugas, Nabi Isa melaksanakan tugas, maka Allah menganggap seluruh umat mukmin waktunya wafat, tapi dulu mati. Sedangkan huru hara kan dimulai, ya diwafatkan dulu, ditiupkan gas. Siapa yang menghirup gas itu dan dia mukmin wafat. Tapi orang kafir, orang munafik najan, mati-mati. Nanti
bukan wafat, mereka mati sebagai korban huru hara. Kecuali para hari penasaran pengen uruh huru hara, laku harus murtad. Kalau enggak masuk barisan munafik. Saya enggak mau para hari. Mau ditawari nonton Coldplay aja saya enggak mau. Lalu kiamat itu yang mana? Kiamat itu adalah setelah semua makhluk hidup termasuk binatang itu tidak ada di fase dunia, berarti kan masuk di fase transisi yang disebut alam barzakh. Kita nyebutnya alam kubur. Alam kubur mah bagi kita yang wafat, lah yang jadi korban anu gimana? Korban tragedi asa itu, maka kita nyebutnya alam barzakh. Baina dunya wal akhirah, transisi antara dunia akhirat. Maka malaikat lapor, Allah sudah semua tidak ada aktivitas kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuh sudah tidak ada, sudah di alam barzakh. Kalau begitu bangkitkan, hari itu disebut Yaumul Ba'ts, maka kiamat dimulai. Kuyum, semua akan dipaksa berdiri, tidak ada tempat duduk, tidak bisa jongkok, tidak bisa, nggak bisa harus berdiri menunggu sampai hisab selesai. Menunggu berdiri itu disebut qiyam. Waktu panjang, bentangannya 50.000 tahun sampai terakhir dihisab, disebut al-qiyamatu. Berarti al-qiyamatu di mana itu? Di padang mahsyar. Cuma sayang kita terbiasa nyebut kiamat itu kan bulan dan matahari tabrakan, sedangkan bulan wadon matahari lanang demenan. Jadi kiamat itu tulul qiyam, lamanya waktu berdiri. Maka orang-orang seperti bapak-bapak, ibu-ibu ditolong oleh syafaat, didahulukan hisabnya, maka disebut syafaatul lil hisab. Syafaat kau didipitakan, kau biasa pengen ngaji banyak kau jadi, maka didipitkan hisabnya, karena memang sudah terlihat ahli surga. Lama berdiri di padang mahsyar itu sudah lebih dari tersiksa ya. Waduh, Firly Bahuri sampai nutup mukanya dengan tas dalam mobil. Ya itu kan tersiksa, padahal vonis belum terjadi ya, itulah yang sudah masa tersiksa. Bagi kita gregetan udah pengen lihat destinasi surga, penasaran, jengkel, udah dapat tiket masuk Jaya Ancol, apa Ancol, tapi antri itu dijengkel tak ngelobi maning pak, jadi kita sih pengen prosotan. Itulah suasana hati ngancol kan. Bengen mesin joning sok ya patat ya bisa prosotan ya. Wadas pengen digawe apa kan? Karena kan waktu Pak jadi digawe akan bak-bakan yang tempat sabun nih, sehingga apa? Ini nanti kan habis segini ya. Nah itu disebut dengan al-qiyamatu. La yadillu, ditegaskan oleh Nabi Musa, Allah itu la yadillu, tidak salah, tidak tersesat. La yadillu Rabbi wala yansa, atau kehilangan ingatan, lupa.
Nah sedangkan kamu Firaun banyak salah kebijakan, salah peraturan, trial and error, juga banyak lupanya lagi. Bagaimana kamu bisa mengklaim diri kamu Tuhan, sedangkan Tuhan memiliki syarat tidak boleh ngantuk, tidak boleh pegel, tidak boleh emosional, ya, tidak boleh yadilu, apalagi yansa. Yang boleh yansa itu manusia, maka manusia disebut unasun atau annas. Nah kamu malayaknya Firaun cukup jadi manusia. Kalau pang hebat ya manusia super, tapi untuk jadi Tuhan susah. Bahkan kamu tidak ingat janji kamu ke istri kamu, apalagi ke rakyat kamu sulit. Alladzi jad, Allah itu masih menjelaskan Nabi Musa, tentu cara menjelaskannya dengan lemah lembut ya. Alladzi zat yang ja'ala lakumul ardo, telah menjadikan. Ingat ja'ala, beda ja'ala dengan khalaqa apa itu, dan beda lagi dengan fatoro apa. Ada fatoro maka Allah disebut al-fatir, ada khalaqa maka Allah disebut al-khaliq, tapi ada juga ja'ala. Apa bedanya fatoro al-fatir dengan khalaqa al-khaliq? Nah, pintar tuh. Maka Nabi Adam dibuat dari tanah, tapi tanah dibuat dari tidak ada. Maka tanah fatoro, Adam khalaqa. Tapi Adam jadi ayah, siapa yang bikin? Namanya ja'ala. Menjadikan suatu benda atau barang atau ciptaan berfungsi, berperan, itu disebut ja'ala. Menjadikan Allah menjadikan kita bisa melihat, disebut ja'ala. Dan seketika kita dicabut katara, kita bisa memegang, itu ja'ala. Dan seketika dicabut kemampuan kita memegang, disebut stroke. Iya. Nah itu akibat dari ja'ala. Ja'ala maksudnya ke alam amr. Sebelum alam amr ada alam waduh, mulai berkalingan kipaling kita. Akibat akhir bolos. Saya mah jarang bolos sebelum pengajian sini nih. Ya, tidak pernah bolos. jarang lah, akhir perwali daripada saya. Iya ya, saya jarang bolos, saya pernah lihat. Tidak pernah bolos. Oh, gak pernah ya. Lagi patata ngegantos kak. Buat teman dokumentasi ini ya. Pak Jamal betul ngerekam. Aduh, sentimen tak gelati kan. Kewajiban publikasi. Wih, arti SP itu Pak Jamal. Bisa juga. Di antaranya adalah Allah menjadikan bumi yang telah diciptakan Allah, kan begitu kalimatnya kan? Itu mahdan. Nah, saya mau membantu memperbaiki pengertian mahdan. Ada DPRTKS mahdan siapa itu ya? Hah? Mardani. Oh, bukan mahdan ya? Mardani Ali. Apa tuh yang peribahasa Arab yang menuntut ilmu itu gimana tuh? Dari utlubul ya. Utlubul ilma minal Mahdi ma ini Muhammad Cipocok ya, Paman. Nah ini juga sama mahdan ya. Diartikan oleh kita buayan. Ya, buayan ini kan begini ya, ngegendong ya. Padahal artinya adalah kecukupan.
kenyamanan. Jadi bukan enda antengnya, fasilitas serba ada. Itu mahdan. Allah telah menjadikan bumi itu mahdan, layak ditempati karena semua ada. Sumber daya air ada, sumber daya matahari ada, maka mahdan, layak ditempati. Seperti seorang ibu membuat bayi tidak mencari ibu yang lain, karena mahdan minal mahdi. Sudah cukup. Kebayang tidak kalau ada anak bayi sudah mampu inisiatif memilih, dia kecewa pada ibunya memilih ibu yang lain karena tidak mencukupi dengan ASI-nya, tidak menjaga dari gigitan nyamuk. Tapi semua ibu dia diberi kekuatan hebat, dijaga. Andai kata ibunya tidak menjaga, juga dijaga Allah kok. Dijaga Allah. Itu namanya mahdi, mahdan. Jadi mahdan itu berbagai instrumen, peralatan, fasilitas, utility dari Allah sehingga manusia bisa bukan hanya bertahan hidup, tapi bisa punya daya saing, bisa berprestasi. Maka Allah menagih janji, kamu udah difasilitasi, namanya mahdan. Nah, rupanya dinisbatkan kepada ibu, sehingga mahdan diartikan digendong itu bukan salah. Ya. Kenapa? Karena mahdan itu bisa air. Ada kampung sungai kan, yang rumah-rumahnya terapung, tapi bagi orang yang terbiasa di darat, kayak para wali saya, nggak sanggup hidup di kampung sungai sampai ke pasar baik ke perahu ngerang deh paroli ke perahu paroli primen kalau digerebek melayu nih pun jika didayung kan nyemplung. Nah itu pun disebut mahdun dulu ya. Dan tahu tidak, setiap mahdun oleh Allah dibikinkan jalan, bukan PU, bukan Perkin yang bikin, oleh bikin di dalam itu, di bukit, di gunung, dan perkampungan sungai juga dibikin trafiknya, alurnya, bisa luar biasa. Yang jarang mikir akan ciptaan Allah sih. Nah itu disebut dengan mahdun. Nah sayang sudah menjadi salah kaprah, artinya buayan ya, Lamun bahasa kitanya apa ya? Buayan pun ya? Di belayan mah saya juga sering membelai perempuan. Gendongan. Ini berarti tukang jamu ya? Para ahli lamun ngedeleng tukang jamu, demen ngedeleng apa nih? Gendongan ini jamunya apa sekabeh? Kabeh lah. Siki menom tukang jamu punggung motor. Orang yang gendong mana? Punggung motor, masuk perali ngomong bengen. Siki mau motor. Bahkan waget kan motor Vespa baru larang ya. Gue Vespa baru. Jadi kan lebih jagung. Tiwas ayu min Allah Akbar. Ada sing ayu. Wah, gimana wis pernah ganti lah. Kurang beruntung berhalime. Ingat ya itu mahdun ya. Wa salaka, dan Allah salaka memfasilitasi, membuka lakum untuk kamu semua fiha di dalam bumi itu, mau di daratan, mau di perairan, tempat tinggalmu masing-masing, di pegunungan, di perbukitan, yang di hutan, subulan, jalan untuk mencapainya. Hebatlah jalan
setapak. Jangan lupa loh, itu Allah yang bikin alur-alurnya itu. Ya. Memang kita semua akhirnya menyempurnakan, ada terowongan. Bahkan yang dulu, masih ingat gak kita kalau mau ke Jawa, mau lewat Al-Sorban itu petaka untuk lintasan ke arah timur. Ya, sekarang sudah dibikin lurus kan Al-Sorban. Itu adalah subulan. Hai Fir'aun, kamu bisa apa? Kebijakan kamu selama memimpin Mesir melalui pemukiman, infrastruktur adalah mengembangkan semua yang dirintis oleh Allah. Jalannya ada, ini kamu bikin, Allah dulu yang merintis. Mana yang jadi pemukiman daerah yang tidak rawan gempa, rawan bencana, Allah yang menyediakan, Allah yang menjadikan. Kamu gak bisa dan gak punya kepantasan mengklaim diri kamu sebagai Tuhan. Karena Tuhan ada 3 syarat dalam proses penciptaan. 1, fatir, fakoro, memulai dari tidak ada, mencipta dari tidak ada. Khalaqa, mencipta dari bahan baku yang ada. Dan janganlah memberikan fungsi pada ciptaan-ciptaan yang sudah ada. Lah sedangkan Fir'aun cuma jangan. Fatoro mustahil, khalaqa nggak pernah. Saya dan istri saya bikin anak itu bukan fatoro, khalaqa, karena sperma yang saya hasilkan dari sumber-sumber protein yang saya ambil dari bumi, air segala. Apalagi bikin mobil segala mah sudah bukan mencipta itu. Udah janganlah mendaya gunakan kandungan bumi, besi segala. Ya. Sudah janganlah, walaupun disebutnya create, yaitu proses menciptakan. Nah ini yang hebat lagi yang membuat Fir'aun gak bisa berkutik nih. Seolah-olah Nabi Musa ingin terus menekan sampai Nabi Musa mengatakan, wa anzala, dan lihatlah Fir'aun, Tuhan kita itu anzala. Ingat anzala ya. Kalau anzala siapa pelakunya? Ya artinya huwa apa? Huwa. Kalau saya rubah jadi anzalna, nahnu. Nah ini ingat-ingat anzala. Wa anzala, dan dia sendirian Allah yang menurunkan minas samai, dari langit itu ma'an, hujan. Tidak ada yang bisa mengklaim dapat menurunkan hujan, walaupun ada yang disebut hujan buatan. Karena proses menarik air dari lautan yang asin ke langit itu pekerjaan Allah. Sedangkan garam yang ditebarkan itu hanya menggoyang-goyangkan kumpulan air itu. Jadi tetap Allah mengklaim untuk urusan bikin air, hujan yang tidak asin lagi, tidak payah lagi jadi tawar, itu adalah anzala. Allah tidak menturut sertakan yang lain. Tetapi fa'akhrajna, lihat tuh, fa'akhrajna, ya, bukan fa'akhraja, tapi fa'akhrajna. Dengan air hujan itu maka kami tumbuhkan bihi, dengan air itu, ajwajan, berbagai macam, berpasang-pasangan, min nabatin, tumbuh-tumbuhan, karena menanam bibit biji petani, mengatur air, mendistribusikan mantri di air, mantri banyu, mantri air, syatta, menjadi beraneka ragam. Maka fa'ah rojna, pakai nahnu karena butuh keterlibatan para petani. Tapi andai kata pun tidak terlibat petani, tetap Allah mampu menyiapkan kebutuhan manusia dengan pohon-pohonan. Maka kita mengenal ada istilah hutan lindung.
hutan rimba. Sedangkan hutan yang ditanam Belanda yang diteruskan oleh orang tua kita disebut hutan buatan atau hutan produksi. Maka kayu ada dua, ada kayu rimba, ada kayu produksi. Nah, kayu produksi diregister namanya sako. Surat kayu olah nih apalagi itu paralimnya. Kita pernah ngurus sakuan nih misalnya, letter kan. Fir'aun, mana bisa kamu? Kapan kamu akhraja dan kapan kamu anzala? Nggak ada. Karena air yang dikelola oleh Fir'aun di Mesir adalah air yang diproduksi Allah. Sehingga air menemukan 3 hukumnya. Kapan tergenang, kapan mengalir, kapan meresap. Nah, gara-gara dibeton semua yang meresap gagal meresap, harus mengalir. Mestinya mengalir, sungainya dibikin buntu, maka akhirnya meluap. Meluap pun kantong-kantong situnya nggak ada. Sementara manusia nggak bikin situ buatan. Situ buatan namanya apa? Gawat. Embung. Kalau situ bikinan Allah, kalau bikinan kita disebut embung. Kalau nggak mau bikin situ namanya apa juga? Embung juga. Saya tanya bocah cilik, bikin situ embung lah. Embung saya bocah cilik takon. Maka embung. Jadi membuat embung itu adalah dalam rangka menampung air karena gagal fungsi pengaliran air. Air itu kan menemukan hukumnya 3. Nah, Fir'aun kemampuannya di situ tidak membuat air hujan. Bahkan untuk menumbuhkan produksi. Wow, kita ini lebih banyak hutan rimbanya loh daripada hutan produksinya. Tahu nggak bapak-bapak ibu-ibu yang lalu larang itu lebih banyak hutan rimbanya daripada hutan produksinya. Hutan produksinya mah tanaman kakeknya, di sini mah duren ya. Apalagi pohonnya itu pohon tangkil. Padahal habis nggak nanam lagi, tapi yang dibikinkan Allah di gunung kencana terus menerus tumbuh tanpa keterlibatan para petani. Maka kata Musa, kulu silakan makan. Termasuk Fir'aun yang aku jadi Tuhan itu. Warau dengan fasilitas Allah air hujan dan kemampuan menumbuhkan pohonan itu, maka angonlah. Warau, gembalakanlah an'amakum, hewan-hewan ternak kalian. Inna fi dzalika, sesungguhnya inna itu karena sesungguhnya, fi dzalika dari yang demikian. Berapa tadi? Air. Sebelum air dulu. Ayo yang pertama dulu dong. Yaitu kemampuan Allah memberikan fasilitas hidup, akal dan insting kepada makhluk hidup, sehingga dengan akal dan insting manusia hidup memiliki daya tahan ya, dalam hidup. Allah juga memfasilitasi manusia dapat memilih tempat tinggal yang nyaman dengan serba kebutuhan yang dilengkapi yang kita sebut dan Allah juga memfasilitasi mobilisasi, maka antar satu geografi ke geografi yang lain ada jalan penghubungnya yang disebut dengan subul. Lalu oleh Allah kita mendayagunakan beberapa hewan untuk angkutan, baik angkutan manusia maupun angkutan barang. Bahkan ada loh yang diangkut semut.
Ada kita yang nggak nyadar. Ada yang dapat tawon, berpindahnya putik sari dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan penyerbukan dilakukan oleh kalong, yaitu penyerbukan malam hari yang tidak mungkin dilakukan manusia. Jadi banyak petugas-petugas oleh itu. Beberapa pohon harus diberi pupuknya pada waktu malam hari. Yang melakukan pasukan Allah namanya kalong. Maka kalau lelaki sedang ngelayap bengi, itu mau memberi pupuk pada pohon lain. Kata Allah, kata Nabi Musa, inna fidzalika, yang tadi yang pokok-pokok itu adalah la ayatin, sebagai bukti-bukti. Nanti kita jelaskan, ternyata para ahli tafsir menganggap la ayatin itu juga termasuk mukjizat Nabi Musa untuk Bani Israel. Nah, tapi kita anggap yang dari ayat 50 sampai ke 53 padat dan bisa hidup nikmat lah di dunia, adalah tanda-tanda bukti kekuasaan Allah liulin nuha. Ayo, siapa yang punya anak, keponakan, cucu, saudara ipar namanya Nuha, itu mah anaknya abadi saya, Wida ulin Nuha. Yang namanya Nuha ada nggak ada? Tidak ada. Iya kan? Adiknya anu ya, siapa sing ning Prancis kan? Teh Susi. Nuha itu diartikan cerdas ya. Padahal Nuha itu artinya nahyan, nahyi mungkar, mencegah. Orang yang memiliki kemampuan mencegah, mana yang mencelakakan, mana yang buruk, mana yang merugikan, disebut orang cerdas. Maka dia mampu mengendalikan alat sehingga alat tidak membahayakan. Lamun motor berkendaraan dengan baik dan benar karena punya kecerdasan. Orangnya disebut Nuha. Tuh, ya. Jadi bukan kecerdasan dalam pengertian IQ. Ya. Jadi Nuha itu adalah kemampuan memahami mana bagian yang berbahaya dalam hidupnya, sehingga dia cegah tuh. Nuha itu bersepadanan dengan wiqayah, at-taqwa. Nah, otak kita ini ada otak yang melarang, hati kita ini ada hati yang melarang. Otak yang punya kemampuan melarang disebut Nuha. Hati yang memiliki kemampuan melarang disebut taqwa. Jadi ada Nuha, ada takwa. Kata Allah, kalau kamu punya Nuha, maka tadi cukup. Di antaranya kamu bisa melarang diri kamu sendiri, menganggap dirimu Tuhan, mencegah kekejaman pada Bani Israel. Ini mah kamu membunuh lelaki-lelaki kecil hanya karena kamu takut kekuasaan kamu berakhir. Kamu tidak mampu memilah mana musuh sejati. Namanya lemah dalam sekabe dibabat. Sampai mubalik yang tidak vokal aja dipersoalkan. Zionis dong sekarang. Zionis mah lebih lagi gak punya Nuha lagi. Di Indonesia ini, kecuali ustadznya kayak Ustadz Abdul Somad, Adidat baru dipersoalkan. Seradikal-radikalnya saya, gaulnya kecil, nggak perlu dipersoalkan. Ini mau kayak gitu dipersoalkan. Itu namanya ulin Nuha, mubat mabet, sehingga orangnya tidak efektif dan efisien. Sekabe sing setuju dianggap lawan, akhirnya kepegelan dewek, ya kan?
Ini mah umpama ada presiden yang nuhannya rendah. Alhamdulillah kita presidennya bukan nuha, Pak Jokowi. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Minha dari ayat-ayat itu lah maka Fir'aun renungkanlah, khalaqnakum, kami menciptakan kamu semua termasuk kamu Fir'aun, wa fiha nu'idukum, lalu kamu diciptakan dari mamamu, dari ayahmu, di mana sperma yang dari ayahmu itu dengan bersumber dari bahan-bahan bumi tanah. Maka nu'idukum, kelak kamu juga akan dikembalikan ke tanah. Karena kalau tidak dikembalikan ke tanah badek. Kenapa badek? Karena bangkai kan. Jasad yang tersisa, ruhnya pergi menuju alam lain. Jadi ruh itu sesuatu yang fisika atau metafisika? Meta. Yang dicabut ruh apa jasad? Ruh. Berarti sebetulnya orang mati cara sekaratnya kelihatan enggak? Enggak. Karena kan metafisika. Kalau beta apa beta? Kaset video zaman bengen. Jawab malah. Iya, kaset video bengen. Masih duit player di barhali. Berarti pengen orang nonton video. Cuma kembang sepatu melihat. Tapi faktanya Allah sayang pada ahli waris. Maka ada yang calon mati sekarang diperlihatkan, yang mestinya nggak terlihat diperlihatkan. Maka dia tahu cara sekaratnya adalah ayatun, tanda-tanda bagi yang nonton, yang hidup. Ada yang melotot, ada yang senyum, ada ustaz lagi dipegang jadi hilang, nggak dilihat. Tapi pada semua berjina baik. Alhamdulillah ustaz Husnul Khotimah clipperless baik je. Mana semua berzina, nggak begitu kali. Menang baik. Ada yang diperlihatkan, ada yang tidak perlihatkan. Pada dasarnya tidak terlihat karena peristiwa metafisika. Tadi malam pada waktu gua aja nenek sudah tidur, ruhnya ngelayap sampai pasar laut. Pasti pun nenek nggak tahu ya. Saya juga berpapasan nggak lihat karena metafisika. Yang disebut ngelindur kan? Itu kan ruhnya ngelayap. Maka orang yang lagi ngelindur bukan mukallaf, tidak dihukumi hukum. Padahal ruhnya berbuat tuh. Bertemu si fulan, begitu tangi. Kemarin saya ketemu, ada kita nyebutnya mimpi. Padahal ruhnya ketemu itu. Ada yang makan apem segala. Apem legot tuh enak. Pokoknya saya bukannya primardiol ya, dia bukan mentang-mentang orang Ponta. Tidak ada yang bisa ngalahkan apem legot juga. Paling enak. Bagi yang belum tahu, minta tolong ke Pak Ismat pesan. DP dulu. Pembanding lah. Pesul ikem hanya menang opini itu mah. Jadi kelebihan apem legon itu tidak seret, ngeminyak. Ada aduh ya Allah. Ya Allah. Ai patah tamurngan. Jadi begitu apa Mandalawangi viral, apa Legon melegenda. Kenapa ada pembandingnya? Masih mending apa Legon. Jadi sudah gantilah. Saya nggak bisa. Sulit menceritakannya karena lebih dari yang saya ceritakan. Dites kan?
Di Romlah dibuat list siapa yang mau pesen. Nanti pas sorenya pulang. Nah saya jam 10 mau ke Singaraja nih. Ya ongkir berapa lah? Saya mah nggak percaya Ustaz. Ya sulit karena memang urusan makan mah perlu bukti. Untuk tester ya sedang harga. Iya enak amat ya burung ya. Nah bagi yang tahu tradisional Presto Bandeng yang disebut pindang pakai asam itu yang digentong itu pindang Legon juga. Jadi Legon itu suatu kampung di sebelah Kaliasin, kecil kampungnya, disebut Kampung Jawara. Itulah tempat kelahiran Pak Nur Salim. Dan berdirinya Muhammadiyah Pontang bermula dari pengajian di kampung itu, bukan di kampung Begok atau Singaraja, di rumah ayahnya Pak Nur Salim itu. Nah di situ ada dibanding Bandeng Semarang Presto, hebatan Bandeng Legon karena dimasak bermalam-malam di atas kuali sehingga enak asem kan godokan ya. Sampai kadang-kadang saya berair mata saking pengen itu. Pindang dagang ya. Pindang, ya kan sebenarnya pindang Legon. Jadi di Legon itu ada pindang Legon, lawannya pindang kuning kan, Bandeng kuning kan, petir kan. Ada apem Legon. Botok mau penggantikan kemanisan. Kemanisan botok. Nanti Bu Haja Neneng sekali-kali berkunjung ke Aisyah Pontang, Ibu Royati, mereka suruh menyediakan kuliner itu. Setiap yang datang dibawain paket bontot gratis dari Asia, yang bayar PDA Kota Serang. Ngomong-ngomong, Bu Haja mana Bu Dokter Hunena? Katanya mau visit ke Arkom nggak jadi. Yang KBIHU, yang ke Pontang nggak jadi. Oh, belum. Oh saya mana ini rombongan nih katanya mau sosialisasi. Selasa. Nanti besok malam tuh saya pengajian. Oh, ada pembagian Ustaz. Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Senin malam Selasa. Pengajiannya di gedung hajatan. Ya, kan di atasnya masjid, di bawahnya kan gedung hajatan. Setelah ditanam atau dikubur, wa minha nukhrijukum, dan dari sana pula lah, dari tanah kami bangkitkan, disebut yaumul. Tadi kan saya sebut yaumul ba'si. Jadi kita hidup berapa kali kesimpulannya? Dua kali. Hidup karena dilahirkan dari ayah ibu kita, diuripakan manis setelah diwafatkan dari dunia. Fir'aun termasuk kamu akan digitukan. Kok ada Tuhan dimatikan dan dihidupkan lagi? Mikir dong ya. Saya memang sudah kehilangan Nuha, juga kehilangan akal pikirnya. Maka Allah menegaskan wa minha, dan dari proses itu pula nukhrijukum, kami keluarkan kalian yaumul ba'si taratan ukhra, kalian lain. Walaqad arainahu ayatina, walaqad, dan sungguh-sungguh, arainahu, telah kami pamerkan, perlihatkan kepada Fir'aun ayatina, berbagai mukjizat. Dari tongkat Nabi Musa pernah mengalahkan ular-ular dari tukang-tukang sihir plat merah.
Kemampuan anehnya bukan seperti tukang-tukang sihir yang memang kemampuannya dilatih melalui institut-institut. Karena ilmu sihir pada zaman itu adalah prodi yang legal. Sarjananya memiliki status sosial yang tinggi. Maka kita tahu film Harry Potter itu institut-institut, orang-orang terhormat. Beberapa tukang sihir di zaman Musa, di zaman Fir'aun berpromosi jadi menteri, dan mereka bisa jadi parlemen, jadi senat. Karirnya dari tukang sihir, bukan tukang sihir kayak zaman kita. Yang pertama. Yang kedua, tukang sihir memiliki irisan dengan Allah. Kenapa? Karena kemampuan mereka harus mendapat dukungan dari jin. Yang jin itu kadang-kadang ditagih sama tukang sihir. Jin, saya butuh informasi. Bentar, saya lagi mencuri kemampuan dari kerajaan Allah. Dia udah kenal Allah dia. Baru di embargo ketika zaman siapa itu jin gak bisa masuk lagi kawasan itu. Ayo, setelah Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi, maka jin terlarang masuk kawasan harta suci itu, sehingga nggak bisa lagi mencuri rahasia dari langit. Artinya Fir'aun tahu adanya Tuhan semesta itu, dan yang dimiliki Musa ini aneh, tapi Fir'aun kepepet, maka diadu tanding dengan tukang sihirnya. Nah, maka dikampanyekan agar Nabi Musa menjadi musuh Mesir, sama dengan kita. Maka di tanah tumpah darah yang mayoritas Islam ini, kita temukan ada ustaz diusir oleh umat Islam, ada ustaz yang diusir nggak boleh dakwah di suatu tempat. Dan itu cara-cara Fir'aun. Fir'aun mengkampanyekan agar citra Nabi Musa disebut citra sebagai orang yang akan mengganggu negara kesatuan Republik Mesir. NKRM harga mati. Sama seperti itu. Maka ada kampanye anti Wahabi, ada kampanye anti Salafi, ada kampanye anti Muhammadiyah, pokoknya radikal. Allahu Akbar. Terakhir anti Arab, anti Yaman kan. Nah, pasti ada decision makernya. Nah, itu mah Fir'aun duluan, dan duluan kalah Fir'aun oleh Musa. Jadi yang kita tunggu sekarang tinggal menunggu Musa. Falana tiannaka, kamu bikin saya pengen mendatangkan bisirin dengan kemampuan sihir mislihi. Oke, faj'al bainana wa bainaka mau'idan. Kita buat perjanjian Musa. Lani lupu, jangan ingkar janji ya. Lu jual gue beri, mau enggak? Siap, kata Musa. Nanu wala anta makanan. Kita bertemu, saya dan kamu bertemu di satu tempat sual yang adil, dibikin arenanya. Maka saya kamu pertemukan dengan tukang-tukang sihir pilihan saya. Qala, Nabi Musa ngejawab tantangan itu. Mau'idukum, oh bukan, ini Fir'aun masih. Qala, masih Fir'aun menegaskan, kalau kamu sepakat Musa, maka saya tentukan hari pelaksanaannya, yaitu mau'idukum adalah yaumuz zinah, hari dimana kita sepakat. Hari yang kita sepakati adalah hari banyak warga berhias, yang konon disebutnya hari perayaan nasional, atau kalau di Amerika Thanksgiving Day ya. Maka orang-orang pada berkumpul di alun-alun. Nah, di tengah-tengah masyarakat berkumpul itulah
diselenggarakan adu tanding. Jadi Fir'aun memang merasa kayaknya menang kita nih, menang. Ingin mempermalukan Musa di tengah banyak publik. Ada yang menceritakan 300-an tukang sihir yang dilibatkan lawan satu tukang sihir. Anggaplah dari 300 itu 2% menang. Berapa tersisa? Jadi sehebat-hebatnya Musa diprediksi tidak akan mampu mengalahkan 300. Andai kata tersisa 5 pun, kata Fir'aun, kamu saya janjikan promosi jadi menteri di kabinet saya. Emang ada yang kosong? Gampang, 1-2 menteri bisa saya pidanakan kok, nanti diganti. Gampang. Ini mah Fir'aun, jangan jorok pikirannya para ahli. Itu seudon namanya. Yaumuz zina, yaitu hari di mana publik Mesir memang biasa merayakan dengan berhias diri. Wa ayyun syarun nas duhan, dan biasanya waktu duha itulah masyarakat berkumpul di alun-alun. Fatawalla, maka pamit Firaun. Udah, Musa gimana, deal nggak? Deal. Kalau deal saya tinggal ya. Saya mau rapat darurat ini. Bagaimanapun saya akan mempersiapkan diri. Fatawalla, maka berpamitan pergi meninggalkanlah Fir'aun meninggalkan Nabi Musa. Fajama'a kaidahu summa ata, maka mulailah Fir'aun mengumpulkan rencananya. Summa ata, kemudian akhirnya mendatangi sebagaimana tempat dan waktu yang sudah disepakati. Qala, maka Nabi Musa akhirnya gladi resik dengan peserta tanding para dukun itu. Dia manfaatkan kesempatan briefing itu untuk memberi teguran keras kepada tukang-tukang sihir. Dianggap tukang sihir itu alumni perguruan tinggi yang mengerti tentang teologi ketuhanan. Karena kan studi ilmu sihir kan berkaitan dengan rahasia-rahasia di Lauh Mahfuz kan. Nah maka kata Nabi Musa, kayak sedurungi tanding ya lur ya, bukan sihir ini paling keduhung. Qala, maka berkatalah lahum kepada tukang-tukang sihir yang akan menjadi lawan tandingnya. Siapa? Musa. Musa dengan tegas mengatakan, welakum celakes, pikir-pikir dipit lah, lamun memang tanding dengan saya. Celaka kamu, celaka. Kamu tahulah saya bukan dapat ilmu sihir seperti kamu dapat ilmu sihir. Saya mah dapat kemampuan dari Allah. Saya diutus jadi nabi, saya diberi mukjizat. Kamu tahu bahwa Fir'aun gak paham aja, tapi kamu kan sarjana dari institut ilmu sihir. Kamu tahu mana sihir dan kamu tahu mana mukjizat. Wah, aku celaka kamu. Kamu dijanjikan apa sih? Upah, jadi menteri. Kamu akan jadi menteri dari raja yang akan lengser dan dilengserkan Allah. Paling berapa bulan sih jadi menterinya? La taftaru 'ala Allahi kadiban. Awas siraya, jangan bikin iftar, jangan bikin opini seolah-olah ini adalah dari Allah. Cukup yang dari Allah itu saya, namanya mukjizat. Yang kamu adalah khayalan, khayalan. Fayus hitakum bi'adzab, nanti kamu akan dipermalukan oleh Allah dengan azab kalau kamu coba-coba menghiburi publik, mengatakan ini kemampuan dari langit. Yang sesama ilmu, sesama guru jangan saling mengganggu.
wa qad khaba man iftara, dan sudah menjadi sejarah khaba, rugi bandar man iftara, yang coba-coba berbohong atas nama Allah itu. Fatanazahu amrahum bainahum, akhirnya kepikiran kok. Kenapa bisa kepikiran? Karena mereka pada dasarnya punya pengalaman dan pengetahuan tentang teologi, cuma iklim rezimnya tidak mengizinkan ketuhanan di Mesir karena Fir'aun merusak sistem agama. Maka kepikiran fatanazahu amrahum bainahum, maka mereka saling berunding di antara para tukang sihir itu membicarakan, peringatkan itu gertakan Musa bukan gertakan tukang sihir, itu asli Nabi pun. Ucapan-ucapannya gak seperti kita kalau lagi tanding. Ini bukan orang sembarang. Rupanya sebelum berangkat ke TKP, Fir'aun sudah mencuci otak mereka. Hati-hati kalian, ini yang akan kalian lawan orang yang jual-jual Nabi, padahal sebetulnya politik. Namanya politik identitas. Ada dan udah terframing di tukang sihir itu. Tapi begitu ketemu Musa mendengarkan pidatonya, salah Fir'aun. Ini bukan jualan, asli ini Nabi ini. Wasarun najwa, dan merahasiakan sambil berbisik-bisik, primer kiwani urkin. Tapi di pikiran jabatan menteri banyak yang ditawarkan. Ada menteri pertanian, ada menteri kominfo, banyak. Wah, bingung. Kalau di surat lain, mereka akhirnya menghadap Fir'aun. Kita perlu agreement nih. Apa manis sih? Harus ada hitam di atas putih. Kalau kami bisa mengalahkan Musa, apa jadinya? Menteri, bagi yang mampu berdiri terakhir. Karena dari 300 ini kalah banyak ikut bersyahadat. Maka setuju, oke deal. Nah, padahal udah goyang ya. Kalau maka mereka meyakini, berkata soal kemampuan Musa bersama Nabi Harun, in hadani la sahirani yuridani ayyukhrijakum min ardikum bisihrihima. Kemampuan sihir kalian berdua pada dasarnya adalah politis. Kalian pengen mengusir kami dari tanah tumpah darah kami, ya kan Musa? Sama Harun ngaku deh kan. Wadzaba bi tariqatimul muslah. Jadi sudah terprovokasi Nabi oleh Fir'aun. Maka kita bingung. Setiap tampil di televisi hampir semua menteri kayak dia itu. Oh, ini bahaya nih, radikalis. Apa? Kayak dikursuskan. Ya, luar biasa. Rupanya teknik-teknik Fir'aun itu diadopsi di negara